Wah, terlalu palsu. Oke, kali ini kita akan membahas seputar 3 film Iqbal yang sudah terpapang nyata di Netflix ya. Ada Dilan 1990, Dilan 1991, dan Bumi Manusia. Di mana Iqbal sendiri lahirnya tahun berapa, maaf? 99, gue gak ada yang udah lahir semua film gue. 99 tuh aku udah mengenal apa itu akil balik ya. Oh. Dan lo baru lahir ke dunia ini. Wow. Waktu itu proses taunya akil balik pertama kali gimana? Boleh ceritain ya? Suara kan rada serak. Kayak, kok suara kayak radang tenggorokan, tapi kenapa sih nih? Gitu. Terus ternyata pas dirasa-rasa dan kata teman kita yang udah pernah dalam fase itu kayak, itu mau akil balik, bentar lagi lo ngebas kayak gue. Gue tunggu sampai umur 29 gini suara gue gak ngebas ya, cempreng aja kayak Budi Woodpecker, mohon maaf Pak. Nih Bang, ini lo sebagai ambasador dari Jangan Rindu Berat, gak kuat. Ambasador, oh my Gue aja yang god. rindu. Kayak semua orang di planet ini juga akan ngomong, jangan rindu berat, biar aku aja. Nah, sekarang jujur deh sama gue, lo sebenarnya orang yang bisa nampung rindu atau enggak sih? Let's say kayak kalau lo sama temen lo sendiri gitu ya, kalau lo rindu sama dia, apakah lo akan yaudah deh pendem aja dalam hati kayak gue kangen banget sama lo, atau kayak lo langsung tipe yang japri, coy gue kangen sama lo kemana aja gue nyariin gue gitu. Lo yang kayak gitu? Kayak gue tipe yang kedua deh. Gue tipenya yang kayak kalau gue kangen, gue harus langsung mencari sumber kangennya, terus langsung berusaha menyelesaikan rasa kangennya. Kalau enggak, kayaknya gue bisa gila sendiri deh kalau kangen. Lo anaknya ini ya, bukan yang penyuka apa tuh namanya kayak kok dia nggak nyariin gue sih, padahal kan gue nyariin dia gitu. Gue nggak pernah kayak gitu sih. Gue nggak pernah yang kayak, soalnya gue ngerasa kalau kayak gitu tuh jadi kayak, menurut gue egois aja gitu, kayak dunia tuh nggak revolve around lu doang. Kenapa lu mau dicariin doang sih? Kenapa lu nggak nyariin gitu? Keren banget. Berarti lo selama apa namanya bulan-bulan ini lo udah nyariin berapa orang, Bang? Ya, yang bisa gue cariin aja sih yang mau dicariin gitu. Karena kan ada beberapa orang kayaknya nggak mau dicari ya. Jadi ya kita biarkan saja gitu kalau mereka nggak mau dicari. Cuma gue yakin banget yang lagi nonton ini kayak, kak aku mau kok dicari kak, kan daftar di mana kan nomornya biar dicari sama Kak Iqbal. tapi nggak bisa komen kan. Bal, kata pemirsa lo geseran kiri lagi Bal, katanya. Geseran kiri, oke. Geseran kiri, nah Sip. oke. Sip, udah ya. Oke. Jadi udah tuh tipe temen yang emang lo mengekspresikan aja gitu ya. Ya gue lumayan cukup vokal sih dalam mengekspresikan perasaan gue sama orang-orang yang gue value gitu. Karena gue ngerasa Ya, kayaknya penting juga nggak sih, maksudnya untuk teman-teman lo tahu apa yang sebenarnya lo rasain gitu. Dan maksudnya nggak harus selalu dengan kayak gue tuh care banget sama lo, kan nggak harus kayak gitu juga kan. Iya. Kayak kan ada tuh kalau zaman Tumblr SMP gue baca kayak 100 ways to say I love you, take care, good night, good morning, stuff like that gitu loh. Iya kan? Jadi kayak banyak banget menurut gue caranya untuk menunjukkan lu care. Bahkan dengan buat gue kayak sekarang dengan kirim-kiriman memes itu menurut gue salah satu bukti kalau lu mikirin nih orang, karena begitu dengan ngelihat lawakan memes ini lu kayak gue keinget orang ini, berarti kan lu subconsciously mikirin mereka gitu. Gila, lo berarti anaknya teman banget ya Bal ya? Ini sambil kita teman nih kayaknya asik lo rada kananan lagi nih. Kata Iya, teman-teman. ntar dulu, tadi gue ke kanan kok kayak salah sih. Iya, makanya Kiri maksudnya ya? suruh joget atau gimana nih? Kalau suruh joget kita pasang musik nih di sini nih. Udah. Udah ya? Iya, gue Udah ya? kepotong di HP, sorry banget guys. Iya lagi. Soalnya kalau muka gue doang takutnya Instagram gue yang di-ban kayak kok nggak buka Kak Iqbalnya ya kan gitu. Ngomongin sekitar teman lagi. Gue taruh jauhan nih. Orangnya teman banget ya Bal ya? Lumayan sih. Gue kemarin gue sama cewek gue baru ngerjain kayak apa namanya tes personality gitu kak. Ternyata gue tuh ekstrovert banget, jadi gue dapat banyak banget energi ketika ketemu sama orang-orang, sama teman-teman. Itu gue banget ternyata. Ini lo tes love language apa? Itu juga gue pernah sih. Love language lo apa? Hah? Gue tebak dong. Sorry gue bukan dukun, gue nggak bisa nebak lo. Oke. Gue itu
words of affirmation. Oh, lu butuh diafirmasi. Iya. Lu kan berarti bener kan, lu tuh butuh kayak, Bel gue kangen sama lo pasti akan kemanisan nih. Iya kan? Lumayan. Iya. Nah, jadi kalau lo ternyata emang dari kita ngobrol, lo tuh anaknya teman banget gitu ya. Kan kita tahu lo mau mulai karir tuh bareng temen, iya gak sih? Betul. Kayak, sorry gue tahu lo dari drama musikal Laskar Pelangi yang kalau diginiin. Oh my god. Wah gila. Gitu. Kan? Iya. Kalau Sona Nonton nggak? Emang lu nonton? Nonton coy, lo kata gue tahu lo Seriusan? dari mana? Dari situ. Wah gila, udah lama banget 10 tahun lalu. Lo kebayang nggak Lalu. dari lu masih segede, mohon maaf nih kayak karikatur, sampai sekarang lu udah bisa keluar negeri, lu udah bisa kuliah gitu ya. Tapi fokus lagi ke karir lo yang lo apa namanya, lo dapetin secara bareng teman-teman gitu ya, dari drama musikal, dari band. Terus sekarang tiba-tiba lu sendirian nih di Dilan. Lo tuh emang dari dulu kepikiran pengen jadi pemain film, atau kayak gila nih kayak tantangan baru deh buat gue gitu. Terus lo gimana cope with that feeling gitu ya, tadinya dari rame-rame tiba-tiba sekarang sendiri gitu. Mungkin sebenarnya awalnya justru gue nggak tahu gitu gue mau startnya di mana, karena startnya di drama musikal itu kan semua ya, maksudnya musik, acting, sama nari gitu, kayak lu dapet whole package gitu ada di dalam serenceng gitu. Jadi begitu ada di dalam production itu gue belajar banyak banget sih emang, dan gue dihadapin sama pilihan-pilihan itu, kayak gue mau main musik, apa gue mau acting, apa gue mau nari, karena semuanya udah ada basicnya. Tapi emang nggak tahu ya, dari dulu emang film pertama gue itu setelah musikal Laskar Pelangi, dan waktu itu memang sebelum Cowboy Junior gitu. Mungkin orang-orang lebih banyak familiar tahu Iqbal Ramadan gitu dari Cowboy Junior gitu memang kan. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau main film sama jadi bintang video klip, yang dimana dua-duanya acting lah kasarnya gitu. Dan video klipnya tuh masih ada di YouTube gitu tahun 2011. Gue masih kecil banget, gue nggak akan ngasih tahu judulnya apa sih, jadi nggak bisa dicari. Cuma ada, gue kecil banget. Gue yakin banget abis ini semua orang akan video klip Iqbal kecil ya, sorry orangnya akan Cowboy Junior kamu sih menurut asli iya bener banget. Oke. Itu terus awalnya memang rada sulit sih, karena makin gede gue sadar kalau gue orangnya nggak apa namanya, gue nggak bisa solo gitu kasarnya, kayak solo is just not my thing I guess. Sampai akhirnya gue juga nyadar kalau ketika ada di film, di satu produksian itu ya sebenarnya lo nggak sendiri sih, kayak semuanya bener-bener ambil dan semuanya punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Mungkin memang aktor selalu sebagai apa ya, ujung tombak dalam sebuah produksi gitu kan. Ketika lo nonton film, lu yang dijudge dulu pasti aktornya gitu. Oh enggak, sorry, yang pertama mungkin direkturnya dulu gitu, baru yang kedua aktor-aktornya yang mainin. Tapi kan di belakang itu sebenarnya banyak banget kan orang-orang yang terlibat dan jadi satu tim gitu kan menurut gue. Jadi gue tidak terlalu menemukan masalah sih ketika harus kayak switch dari grup lalu menjadi aktor yang bekerja sendiri dalam tanda kutip gitu. Berarti ini kalau dari kecil aja sebenarnya lo udah icip-icip dunia acting dari kecil, emang kayak aku pengen deh jadi main di film gitu. Sempet gak sih kesebut kayak gitu? Enggak ya? Apa sih cita-cita lo waktu kecil, Bang? Sebenarnya pas kecil tuh gue cita-citanya pengen jadi ilmuwan yang punya toko permen terbesar di dunia. Itu sespesifik itu. Keren. Ingat ya? Karena gue nonton Charlie and the Chocolate Factory. Gue baru mau ngomong, Anda pabrik Willy Wonka kali. Exactly. Gue pas nonton Willy Wonka, gue nggak pengen jadi si anak kecilnya yang menang golden ticket. Gue pengennya jadi Willy Wonkanya soalnya. Kayak punya pabrik dan lain-lain yang lu bisa main gitu-gitu. Terus pas kecil, gue tuh sempet bukan pengen acting ya, cuma kayak gue ngerasa di hidup gue semuanya tuh acting gitu. Kayak gue ngerasa semua yang ada di hidup gue itu semuanya udah ada plotnya. Jadi semua orang itu ketika gue tidur, mereka sudah menghafalkan skrip. Ketika nanti gue bangun, semuanya tuh udah jelas gitu apa yang akan mereka katakan ke gue. Dan ide itu gue baru tahu ternyata ada di film Truman Black, dan gue baru nontonnya baru tahun lalu. Jadi pas gue nonton Truman Show. Truman Show. Terus gue kayak, iya. Itu ada yang main
Yang main si Jim Carrey tuh. Lu nonton film Donald Trump gitu gue? Oh iya, film Donald Trump. True Men Black tuh nama Instagram, salah gue. Oke, terus Jadi iya, dari kecil tuh gue pikir kayak life is all about acting gitu. Maksudnya kayak semuanya tuh udah ada plot-plotnya gitu. Tapi awalnya gue belum merasakan kalau diri gue yang acting, tapi orang lain yang acting ke diri gue. Akhirnya gue mulai kayak, gue bisa dibilang dulu anak yang cukup drama gitu loh. Drama malah lumayan cukup halu sih kayaknya. Jangan nyebut-nyebut halu. Oh iya, sorry. Iya, halu. Apa dong? Anak kecil di masa golden age ya kan, punya imajinasi yang bagus kan, berarti apa kalau berarti juga punya imaginary friend waktu kecil? Nggak ada sih kalau imaginary friend. Cuma imaginary situation aja, kalau ini terjadi ini yang akan gue lakukan, lalu ini begini, nanti gue akan seperti ini, lalu Udah banyak pemikiran kayak gitu ya, pengen buka pabrik, cita-cita jadi entrepreneur gitu. Sorry, gue sih kecil sih hobi gue marah kalau nggak nangis. Kan lo kedalaman nih sama si karakter Willy Wonka ini yang tadi lo bilang kan. So makanya kenapa lo pengen buat pabrik coklat gitu. Gue yakin banget di sini yang nonton ya, pemirsa Dilan Mania, mantap. langsung mantap dong. Pasti kedalaman juga sama perannya Dilan, ya nggak sih? Kayak kalau kayaknya gue nggak perlu nonton di bioskop, gue juga udah tahu dari klip-klip orang gitu ya. Kayak ketika nonton Dilan, gitu kan? Iya kan? Kok jadi joget jadinya? Lo sendiri tuh sebenarnya kedalaman nggak sih sama peran Dilan? Ini ngomongin seputar dalam. Maksudnya ada nggak sih kayak setelah lo meranin Dilan gitu ya, terus lo ngerasa kayak, wah gila sifat gue nih yang tadinya A tiba-tiba B injus ke Dilan gitu, kayak karena Dilan ada yang berubah nih diri lo atau sifat lo ketika lo menjalani aktivitas sebagai Iqbal Ramadan gitu. Ada nggak sih kayak gitu, Bang? Sebenarnya mungkin bukan akhirnya gara-gara Dilan akhirnya gue jadi ke arah Dilan gitu, tapi lebih kayak berusaha mencari kesamaan antara Iqbal sama Dilan in the first place. Yang akhirnya gue ngerasa bikin karakter Dilan itu jadi kayak real banget gitu. Karena maksudnya walaupun Dilan banyak itu, tetap aja ada orang-orang yang ngerasa kayak apaan sih, cheesy banget, kayak gombal dan segala macem. Tapi I think for the majority of the people, orang lihat Dilan di masa tahun 90, mereka tetap bisa ngerasa kalau Dilan itu real. Dengan kata-katanya yang kayak gitu, yang kalau zaman sekarang Kak, kalau lu ngomong ke gue, Bal, gue rindu, kayak pasti gue kayak akan langsung live Zoom ini gitu kan. Cuma kalau zaman 90-an, Bal, gue rindu. Sorry banget, Bay, sorry banget. Berani nggak? Berani kamu? Hah? Kok saya samperin kamu ke sana? Hah? Ya dong, main dong, biar gue ada temen dong. Hancurin kerjaan kita tuh, coba Bal, rindu. Oke, bye Zoom. Iya benar-benar. Karir gue berhenti sih abis ini menurut gue. Jadi gue berusaha kayak menemukan kesamaannya gitu kan. Terus yang gue sadarin tuh, Dilan itu dia tuh pinter banget memposisikan dirinya dengan dia tuh lagi sama siapa gitu. Misalnya ketika dia lagi sama geng motornya, dia tuh panglima tempur kan, kayak semua orang tuh takut gitu sama dia. Tapi kalau dia lagi sama Milea, dia tuh jadi pacar yang baik banget. Kayak dia akan rutin Milea, akan dengerin. Pokoknya nggak ada gangsternya sama sekali deh. Kayak nggak ada galak-galaknya sama sekali. Begitupun kalau Dilan tuh lagi sama ibunya, sama bundanya gitu kan. Dia bisa jadi anak yang kayak ibunya nggak pernah tahu kalau dia tawuran. Kalau dia mau tawuran kayak, Bun, aku mau ketemu teman-teman dulu ya, mau nongkrong, padahal mah berantem gitu loh. Nah menurut gue itu cukup relate sama seorang Iqbal sih, dimana karena dari kecil udah berkegiatan di industri, jadi harus bisa memposisikan diri gitu. Ketika gue lagi jadi murid di sekolah, ya gue tetap dihukum gitu, gue tetap jadi anak murid yang bisa salah. Ketika gue lagi sama orang tua, ya gue jadi anaknya mereka, ya gue harus berbakti sama mereka. Kalau gue lagi bekerja, ya gue lagi menjadi Iqbal yang punyanya publik gitu kasarnya. Jadi ini berarti ketika lo meranin Iqbal tuh lo kayak berkaca kayak meranin Dilan kayak kamu tuh aku ya gitu ya, gitu nggak sih? Kayak Dilan, Iqbal, hai, thank you, wah kayak wow aku menemukan belahan jiwaku gitu nggak sih? Doppelganger gitu ya, kayak wah gila, kayak gila nih dia nih gue.
Dilan tuh nggak lebih banyak mikir dari gue sih menurut gue kak. Kayak Dilan tuh orangnya lebih apa ya? Lebih go with the flow, iya. Kayak dia begitu suka sama orang, ya udah gue sikat aja dulu gitu. Tahan ya. Ini ada satu memorable dari Netflix Indonesia yang menurut gue karakter Dilan banget. Oke. Ya sekarang, nanti akan gue tanyain. Kita saksiin bareng-bareng ya. Langsung aja kita mainkan. Ini dia, Dilan 1990. Apa ya, sampai aku tutup teleponnya. Iya. Tidur ya Mila. Maaf tadi aku membuat kamu khawatir. Kamu harus tahu. Aku tidak mau membuat kamu cemas. Aku saja yang mencemaskan. Aku tidak mau. Tapi kamu lagi gak percaya diri. Aku gak akan pergi. Janji. Sekarang kamu tidur dulu ya. Jangan begadang. Kamu juga. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu bisa kuat. Jangan, gue rasa sih Dilan ya, kalau lu jadi Dilan sekarang gitu, kayak, gue bisnis wartel kali ya gitu, kayaknya Dilan dan telepon tuh hubungannya sangat dekat gitu ya. Lumayan. Gue bilang gitu, seperti yang lo bilang, ketika Dilan tuh punya sifat yang ya udahlah go with the flow aja. Sama kayak satu scene memorable yang menurut gue ini kalau kejadian sekarang sih gimana ya, lo ingat gak sih satu scene yang lo datang ke rumahnya si Sasa, terus lo kasih undangan, terus si Sasa bilang tahu rumah aku dari mana, terus lo bilang kayak aku juga tahu tanggal lahirmu, Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Maksud gue kalau lo jadi Melia ya zaman sekarang tiba-tiba didatengin cowok kayak gitu lo gimana? Lo akan manis atau kayak takut banget? Wah, itu freak banget sih. Kayak ini cowok bisa tahu rumah lu. Nggak, kalau di Netflix sih, series you, sorry banget kayak. Oh iya, diikutin gitu ya. Joe, gitu kan. Tapi emang kalau dulu di cerita Dilan ini, dia emang manis-manisnya kayak gitu ya nggak sih? Ya sesuai sama porsinya aja sih. Ini kalau bahas-bahas putar Dilan ya, Dilan kan kejadiannya pas SMA ya bang. Ya. Lu lagi syuting juga lagi SMA atau lagi kuliah atau apa sih? Gue lagi SMA pas lagi syuting. Lagi SMA. SMA itu masih SMA ya. SMA-nya gue di luar, nggak di Indo. Sombong amat lu. Kan nanya, gue sebel banget kalau ditanya terus dibilang sombong tuh kayak gue nanya. Nah, lu jawab apa? Lu harus bilang gue sombong juga dong. Kan rumah kita di luar kota, rumah kita di Sauteng. Kita sekolah di Jakarta Selatan. Di luar juga nggak? Iya, bener. Right, man. Right. Which is like, you know, right? I mean, like, come on, dude. I mean, so from the outside. Okay, so is there like IPA or IPS there? Apaan sih? Kan gue nanya pakai bahasa Inggris. Kan lo sekolah di luar, ya kan? Sorry, aku ada susah ngomong pakai bahasa Inggris, but Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. for the accent, I can do it. So, di sekolah luar, itu kamu ada kayak IPA atau IPS gak sih? Fokus. Sorry. Waktu. Sorry banget. Gue ada, kalau gue di sana tuh mesti ngambil dua-duanya gitu. Jadi satu pelajaran dari IPA sama satu pelajaran dari IPS. Kalau di Indo, gue sempet kok SMA kelas 1 tuh di Indo. Jadi waktu itu gue ngambil IPA. Dilan tuh juga anak IPA, dia bukan anak IPS. Oh, tapi lu anak IPA ya? Anak Keren IPA juga. Bentar lu ya. Ikatan pelajar asik nih ya. Oh, sorry banget. Ikatan pelajar sosialita. Hai. Oh, ya. Apa kabarnya? Tapi IPS cakep-cakep sih ceweknya. I mean like, you know. Tapi cowok-cowoknya anak-anak IPA, sorry banget kak.
Ya, gue juga rada nggak merhatiin sih, cuman kadang kalau gue liat kalau anak IPA seragamnya lebih rapi aja, lebih dimasukin gitu ke celana, pakai gesper kayak kalau anak IPS di sekolah gue ya, bukan di sekolah gue tuh banyak yang seragamnya dikeluarin terus dispidolin sama gurunya, tau nggak lo, gara-gara ini gitu. Ketat. Iya kan, apalagi zaman SMA. Gue nggak tahu sih kalau lo zaman SMA gue tuh celananya celana ini karena lagi zaman celana cucut, lo tau gak sih? Iya, cut, bray. Celana cucut, celana ini di upstairs. Nggak tahu gue, sorry banget. Disinilah kita berbeda. Mungkin kita bisa disamakan dengan keadaan Mingke ketika Mingke bersekolah ya di Bumi Manusia ya. Karena kan dia juga sebenarnya pelajar juga tuh, Bal. Ya. Cuman ini pelajar di abad 20-an ya? Abad 20 ya Bumi Manusia ya? Iya, awal abad 20, tahun 1890-an. Ini gue beneran baru nonton nih di Netflix. Oke. Gue baru setengah sih emang. Tapi menurut gue nih Bumi Manusia percintaan juga, tapi next levelnya luar biasa, iya gak sih? Ya. Kayak nggak cuma percintaan doang, tapi dari Indonesia zaman dulu, dari gue baru tahu oh beda ya antara Indo dan pribumi. Terus abis itu apalagi, dan gue baru tahu kenapa lo dari dulu suka ngomong Max Tolenar. Gue kayak siapa sih Max Tolenar nih? Buat lu ya pemirsa yang belum nonton Bumi Manusia, lo bisa tahu siapa itu Max Tolenar, siapa itu Tirto, siapa itu Sinyo, siapa lagi Darsam, yang sorry kalau di sekolah kayaknya kayak guru BK ya gitu. Waduh. Gue agak takut ya sama Darsam, dan gue yakin kalau otak-otak lo kayak otak gue, pasti lo penasaran kayak rumah babacong tuh kayak gimana sih, pengen deh kayak masuk ke rumah babacong. Penasaran. Lu juga kan pasti gue sosok ya deh. Kan gue masuk. Ya? Lu masuk ya? Iya. Wah, gue belum sampai situ tuh. Ini kita lihat satu scene memorable dari Bumi Manusia, persembahan Netflix Indonesia. Kita lihat nih, yang ini yang scene mana nih? Coba. Oh my god. Ini udah Het ontstaan van Majapahit is dit land verenigd in gelofte van eerzucht. Ofschoon Majapahit uit elkaar is gevallen, heeft zijn vuur van bezieling zich verbreid onder het volk van Indië tot in hedendagen. Kecilin volumenya coba. Deze beschaving heeft zijn eigen wijsheid. Het bezit meneer Iqbal, aan prachtige alles goed? natuurlijke bronnen Goed. welke andere Goed. culturen aantrekken. Goed. kan u spreken Nederlands? Tiba man. Altijd al eeuwenlang op grote hoogte. Ik kan spreken Nederlands, maar niet zo goed. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Geef me maar nasi goreng bachten egg. Loh, hebat loh tadi. Itu Iqbal kan? Bukan Iya. Iqbal kan? Ya kok stuntman sebenarnya sih. Enggak lah. Coy, kalau dari kebudayaan deh, tiba-tiba lu di Bumi Manusia ini lo harus menguasai banyak bahasa loh. Ada Belanda, ada Jawa, Indo, tapi Indo Medo. Berarti kan kamu harus ngomong Medo ya. Perancis, angpucipu, sedikit Perancis, iya kan? Ini Prancis. Ya. Kalau boleh, aku tahu ya, kamu belajar itu gimana ya? How you know develop your character in Bumi Manusia? Gue ceritanya Jean Marie. Jadi Iqbal, gimana kamu itu develop itu karakter dalam Bumi Manusia? Asupis. Gue coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja. Susah kayak kalau pakai bahasa Prancis. Jujur, iya. Kalau lu pakai bahasa Inggris, gue juga rada nggak ngerti. Bumi Manusia tuh waktu itu pengalaman yang kayaknya mau sampai kapanpun itu akan selalu keinget sama gue, karena semuanya memorable banget gitu, terutama proses untuk mendapatkan karakter Mingke gitu. Karena
tantangannya jauh lebih besar daripada Dylan, karena yang pertama ini kan waktunya lebih mundur lagi dari Dylan gitu, 100 tahun sebelum Dylan, exactly 100 tahun, 1990 sama 1890. Jadi ada 100 years of research of things that had happened yang gua nggak tahu gitu. Dan lebih sulitnya lagi karena jarak waktunya yang jauh, jadi nggak terlalu banyak orang-orang yang bisa diajak ngobrol selain kayak mungkin orang yang memang ahli literatur atau orang yang memang historian. Mereka pasti fasih banget gitu dengan sejarahnya Tirto dan juga Pram dan bumi manusia ini sendiri. Cuma resourcesnya nggak sebanyak Dylan. Itu yang pengen gue sampaikan sih. Cukup sulit waktu itu sebenarnya, karena di sela-sela proses reading bumi manusia yang waktu itu juga dibilang bentar enggak, dibilang lama juga enggak, sekitar 3-4 bulan gitu, cukup intens memang. Itu udah termasuk sama ini ya, udah sama physical training, karena gue naikin berat badan enggak, gue naik 12 kilo tuh film itu. Justru gue pikir lu ngurusin badan lo. Enggak, lu liat Dylan nggak tadi? Dylan kan gue kurus banget kan. Ya kan itu, tapi kan Dylan udah berapa tahun sebelum bumi ya sih? Tapi justru kan syutingnya Dylan dulu, Dylan 90 dulu, abis itu baru bumi manusia. Iya. Abis itu baru Dylan 1991. Oh, lu transformasi badan lu juga ini ya, mind blowing ya? Wah, itu lumayan sulit sih, kayak dari gue soalnya gue susah banget naikin berat badan kan. Terus Pengen banget. Gimana sih tips and triknya? Udah ketempel di DNA ya, kayak gitu ya? Oh, gue nggak tahu. Formulirnya sih. kayaknya pas lahir deh tanda tangan gitu, gak tahu gue. Aduh, mak gue gak ikut tanda tangan ya. Tangan pengurusin. Anak susah kurus. Nah, pas lagi gendut katanya. Aduh. Iya, terus jadi ada proses untuk menaikkan berat badan, terus kayak, tapi itu kan maksudnya lebih ke surface ya, maksudnya lebih ke appearance doang. Lo 4 bulan itu ya, boleh? Kalau bahasa tuh 4 bulan. Memang kalau gue percaya tuh bahasa apapun itu memang paling gampang itu dibelajarnya kalau dengan komunikasi. Karena dengan berkomunikasi, otak lu jadi mikir kan. Jadi lu nggak cuma ngafalin word kayak kata ini, nggak cuma grammar, tapi juga pikiran kita juga dipakai untuk mengingat si bahasa tersebut gitu. Nah, makanya selama 4 bulan itu memang kita disediain native Dutch gitu, Kak. Jadi ada native Dutch yang ngajarin, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Iya. Karena kalau dia ngajarin Dutch pakai bahasa Dutch, kita gimana dong mengerti? Ya enggak, menurut gue sih kalau itu lebih ke les bahasa Belanda ya. Iya. Udah bukan reading lagi ya. Sih, emang lebih ke nguji daya pikir lo. Asli. Indonesia. Terus ya udah, akhirnya waktu itu goals pertama gue tuh adalah gue bisa kasih pronunciation yang kalau orang Belanda ini udah ngerti, berarti gue udah di satu tahap di atas sebelumnya gitu. Gue tahu, berarti lo kalau baca yang ada LIJK ini kan kayak naturlek. Terus kayak itu John. Kayak kalau ada endingnya MEN berarti N-nya nggak disebutkan, jadi kayak aduh, kayak men gitu loh. Iya. I know what you mean. Iya kan? Iya sih. Oke, ini juga pasti kemarin tuh banyak juga pertanyaan yang datang dari pemirsa semua nih. Pengen nanya kalau langsung ya kan, tapi nggak cuma pertanyaan doang sih. Kita bacain satu-satu kali ya, Bal ya. Boleh. Ini ada yang pertama datangnya dari @septinta_. Dia bilangnya gini, peran Iqbal jadi Dylan, soalnya dia meranin tokoh dari buku jadi nyata dan persisi banget. Persisi ngomongnya? Precision. Kalau di kampung aku sih precision ya. Bangkit sama yang digambarin di buku. Rata-rata film Indonesia kan kalau diangkat dari buku kadang karakternya nggak sesuai. Tuh, it's compliment for you. Thanks Septinta. Satu lagi dari @mashpotato. Lagi-lagi kalau di komplek aku ngomongnya mash potato. Right? Potato. Kalau lu mau ke barat-baratan, seenggaknya pronunciation-nya aja. Iya nggak sih? Kayak bumi manusia, ya nggak sih? Kayak lo kalau mau... Asublis. Hartelak pedang. Tosin, stui.
Since yang penting lu conviction aja, ngomongnya tuh yakin kalau lu bener gitu. Serius banget. Kayak gue ngomong, kayak memar nasi goreng, padahal itu lagu. Kayak memar nasi goreng. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Masih muda. Ada mashed potato here. Dia bilang semuanya mau jadi John ya. Semuanya berbeda, tapi so far aku suka Kak Iqbal di Bumi Manusia. Karakter dewasa. Mon ami, mashed potato. D'accord. Lo kalau balik lagi ke bener namanya Bumi Manusia gitu ya. Ada nggak sih satu scene yang lo pas lagi ngetek tuh kayak bisa nggak ya? Takut banget gue ini. Gimana ya gue gitu. Lo ada nggak sih satu scene di Bumi? Karena kan sebenarnya itu dari setnya aja juga bikin pressure nggak sih? Kayak setnya lo beneran kayak di Indonesia zaman kapan coy? Untuk mau salah aja kan juga doa ya Allah jangan sampai salah ya gitu. Nah ini ada nggak scene yang bener-bener lo tuh dari kemarinnya sampai gimana ya gue ya actingnya ya gitu. Kan lo nggak mungkin kelihatan kayak gini kan. Malu pasti kayak aduh gue gimana nih aduh Iya. Tuh, Apa ya, kayaknya hampir semuanya cukup bikin kepikiran sih, karena ini kan filmnya 3 jam kan, maksudnya bukunya kan tebal banget. Adaptasi dari buku untuk jadi skripnya aja itu juga gue nggak inget berapa scene, cuma gue inget skripnya tuh tebal banget bang. Kayak maksudnya bukan skrip film-film pada umumnya kayak lu dapet skrip terus yang gue bisa baca dalam sehari gitu. Ini tuh yang kayak bukunya aja gitu nih ceritanya. toko buku berapa ratus halaman, 500 ada ya? Kayaknya 500 deh, kayaknya 500-an panjang, tebel kok. Terus jadi semua scene-nya tuh cukup penantang karena continuity kan, kayak hari ini syutingnya udah di ujung nih scene-nya, terus tahunya besoknya harus syuting adegan-adegan awal gitu yang harusnya ya emosinya masih jauh banget dari yang terakhir gitu. Berarti mainin emosi ya sebenarnya ya? Itu semuanya tuh mainin emosi dan mainin catatan sih kalau gue. Kayak semuanya tuh based on notes aja sih. Kayak karena gue sadar sama kemampuan gue. Jadi gue emang nulis kayak notes aja gitu loh. Kayak misalnya nih dari scene 1 sampai 20 ini tuh yang Mingke tahu tuh ini. Yang Mingke tahu tuh tentang ini. Lalu dari 20 sampai 40 Mingke tuh udah tahu ini. Jadi perasaannya dia tuh tentang satu hal tuh kayak gini. Jadi begitu misalnya syutingnya adegan 45, berarti ya patokannya dari yang sininya aja, dari yang 20 sampai 40 tadi. Berarti Mingke udah tahu hal ini, Mingke udah merasakan ini udah kejadian. Karena kayaknya kalau tanpa itu gue bakal kehilangan sih. Karena banyak banget kan, panjang banget gitu sekuensnya, dan Mingke selalu ada gitu. Jadi Iya. kayak kalau sampai emang harus dari lo sendiri juga ya yang harus kali ini kali ini aku akan disabet sama bapakku, terus kali ini gue pikir yang paling susah tuh disabet loh coy, gue takut kesabet beneran coy. Kalau menurut gue Kak, justru yang lebih susahnya adalah adegan setelah misalnya disambet itu, tapi lu belum ngambil disambetnya. Iya. Itu susah tuh. Jadi lu harus nangis, bukan harus nangis, lu harus emosi, tapi kejadiannya belum diambil gitu. Iya. Yang ditakutin adalah ketika kita udah ngambil adegan setelah itu, kita kurang nih rasanya, karena taunya begitu ngambil besoknya nih adegan yang sebelumnya, kita over banget gitu. Itu kan jadi bahaya juga kan. Gila, lo gimana caranya sih supaya mood lo tuh tetap sama bang? Ada nggak sih tipsnya? Kali-kali sih ada yang mau jadi pemain film juga gitu, kayak ini dia tutorial cara menjaga tips cara menjaga mood agar mood tuh selalu sama gitu. Apa ya? Nyatet aja ya sebenarnya. Kayaknya semuanya balik lagi ke skrip sih. Kayak skrip tuh jadi kayak buat gue holy book kalau dalam suatu produksi gitu, buat seorang aktor. Kayak you always go to, tapi harus skrip lu ya, karena skrip lu itu kan penuh dengan catatan-catatan sendiri gitu kan. Iya. Itu juga gue tuh lagi ngumpulin kayak semua skrip yang pernah, bahkan dari film-film gue yang pertama, gue tuh lagi mencoba mencari skrip gue yang pertama, film pertama gue, terus gue kumpulin gitu kan, karena ada tulisan-tulisan gue semua kan. Kayaknya itu sih untuk apa namanya, fokus sama skripnya. Sama gue belajar banget sebenarnya dari Kak Reza waktu itu, Reza Radian, mohon maaf ya. Baru gue mau kayak you're welcome. Mood gue tuh udah kayak sorry banget Kak. Baru gini, yang di film itu, ya mungkin dia belajar dari bagaimana derajat diriku sedang 37, tapi aku tetap harus kayak Joker. Wah, gila. Kalau
si Reza Radian tuh pernah bilang gitu kayak jadi dia berusaha dia orangnya bukan aktor yang kayak di luar sama di dalam set tuh masih sama gitu kayak method acting. Jadi karena buat dia itu tuh kayak untuk menyimpan energi justru. Jadi ketika lagi di set, ya itu energinya emang dikasih semuanya buat karakternya. Tapi ketika cut, ketika offset, ya silahkan saja, itu nggak masalah sama sekali kalau kita mau balik untuk menyiapkan energi lagi untuk balik ke karakter itu. So gue langsung kayak, wah siap senior gitu, langsung siap. You're welcome. Thank you loh, thank you Kak Reza Radian. Sama-sama, nggak apa-apa udah. Makasih ya. Dasar aku. Bang, lo kalau ngomongin seputar aktor ya, di Netflix lo lagi suka sama aktor siapa? Atau ada nggak sih tontonan di Netflix yang lagi lo into banget gitu? Yang lagi into banget ya? Yang lagi into banget, atau jangan-jangan lo punya satu kuncian gitu ya, series Netflix atau film Netflix yang guys kalian semua wajib nonton gitu? Ada nggak? Ada. Apa? Peaky Blinders. Gua suka banget Peaky Blinders. Gua awalnya iseng nonton itu kan. Kayak Ya, apaan sih? mereka tuh nyuruh nonton itu ya. Dan itu kayak nggak sanggup otak gue. Kak, itu setnya, itu sama kayak Bu Manusia, tapi di Birmingham. Makanya gue makin amazed gitu loh, kayak gila, ketika ada Tirto, itu juga ada Tommy Shelby, cuy. Jadi lo semacam nonton Peaky Blinders, hai, kamu kok aku gitu ya? Gila, gue nonton itu, terus gue ngeliat kayak production setnya. Nah, Itu gila banget sih. Dan itu maksudnya kayak maksudnya kurang lebih kayak BM lah ya, maksudnya semua setnya dibangun, kostumnya semuanya dibikin, karena apa namanya period series gitu bilangnya ya, udah bukan period movie lagi sekarang, period series. Dan gue suka banget aja sama development karakternya si Tommy Shelby. Cillian Murphy bagus banget, aduh gila. Gue berusaha mau nonton tapi kayak gimana ya? Oke, subtitlenya kita Indonesiain deh, just kayak tau gak? Kepala gue. Wah, tapi itu seru banget sih, itu seru banget ceritanya. Akhirnya makin ke belakang emang makin kompleks sih, tapi untuk season 1 sama season 2 I think one of the best one I've watched. Oke, ada lagi nggak yang ini, yang apa namanya, yang kalau lu tonton berulang-ulang tuh kayak nggak apa-apa, nggak bakal bosan gitu. Series Netflix, lu You aja nonton nggak sih? You nggak ya? You gue nggak nonton. You lu belum nonton. Lu sukanya series? Gue suka dokumenter gitu. Gue suka banget ini. Aduh. Gue akan cross check lagi karena ini adalah series kesukaan gue. Gue kemarin udah bilang ke kalian juga. Lo udah nonton Don't F With Cats kan? Udahlah. Ini kan Luka Rokoko. Kok Luka Rokoko sih? Luka Manyota. Kok Rokoko sih? Iya. Apa filmnya tuh? Adalah Basic Instinct ya? Cats, kenapa? Basic Instinct ya? Apa nama filmnya? Yang dia Nggak boleh spoiler. Oh iya, sorry. Kok dilihat mana nih, Mas? Sorry. Iya. Pas virtual dulu boleh? Boleh. Bagus. Itu bagus. Gue sebagai pemirsa yang menyukai, gue akan selalu Don't F With Cats. Lo suka kayak series yang ini nggak sih? Series yang investigasi gitu? Mindhunter gue suka. Itu dia. Belum nonton gue. The Sinner, udah nonton belum? Oh belum. Enggak, boleh. The Sinner, Jessica Biel, Enggak ini yang aja. Cora. Nonton sekarang, lo akan gini. Gitu. Iya, The Sinner. Oke. Sinner, ya. Oke, Itu oke. tapi gue selalu make sure orang-orang kayak jangan lupa nonton The Sinner yang Cora. Dan jangan lupa juga buat pemirsa Netflix semuanya untuk tonton rekomendasi tontonan hari ini. Nanti kita akan kasih setelah ini. Bang, kita kayak udah mesti cabut nih. Sukses buat kuliahnya. Sukses juga untuk Ali dan Ratu-Ratu Queens. Oh my god, we didn't talk about that. Mau nggak ngomongin? Aduh, udah mesti cabut gimana dong? Makanya gimana? Lu mah udah cabut gede. Cabut. Cebaut tuh ya, cebaut.
Tapi ya udahlah ya, Ali dan Ratu Queens biar makin seru aja kita ungkap dulu aja kali ya. Oke. Padahal seru banget kalau ngobrolin gimana lo 1 bulan syuting di New York. Terus Aduh. itu sama Botix, Kak Na, Mbak Asri, Kak The best. Sama. Menurut The best. gue sih secure banget sih hidup lo bersama kakak-kakak itu ya nggak sih? Wah, sama ibu-ibu. Kalau buat gua Kak, sama tante-tante itu gokil banget sih. Aduh. Gila, apalagi Mbak Astri. Sorry Mbak Astri, pas tadi gue ketawa. Gue udah pakai Mbak Astri udah. Wah, dia lucu banget. Kenapa tadi gue ketawa? Yaudah, pokoknya kita kita doain supaya Ali dan Ratu-Ratu bener kan? Ali dan Ratu-Ratu Queens kan? Ratu-Ratu Queens. Bener-bener. Semoga bisa cepat langsung terlihat di mata kita semua. Iya gak sih? Terus semoga lu juga sukses kuliahnya di sana, ya Bang? Amin, doain. Nah. Pokoknya ditungguin ya secepatnya. Ini Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ada siapa sih kalau di Ali dan Ratu-Ratu Queens itu? Ada. Oke, ini line up-nya ya. Asik lah. Elah lama lo nggak Ada. Lu maunya gue sebut siapa? Gue takut salah nyebut nih. jangan, yang itu nggak boleh. Iya, makanya. Ya udah, kita kunci aja sekarang. Oh, nggak mau, takut gue takut. Jangan sekarang. Udah ya, kita udahan ya. Oke. Teman-teman semuanya. Ya kita nggak jadi virtual photoshoot. Fotonya sekali. Bisa gimana sih? Lalu gitu. Guys, gue yakin. Oh, udah ya? Udah. Oh, ternyata udah. Udah kan? Ya udah. Kita cabut duluan ya, pemirsa. Oh iya. Dadah semuanya.